Halo, selamat datang di channel The Figur Biografi. Kali ini kita akan membahas biografi singkat Bapak Jenderal Besar TNI, Purnawirawan Haji M. Soeharto. Tanpa berlama-lama berikut biografinya. Jenderal Besar TNI, Purnawirawan Haji M. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 dari seorang wanita yang bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun beranak bernama Mbah Kromodiryo yang juga adalah adik kakek Sukirah, Mbah Kertorono. Soeharto tidak seperti anak desa lainnya yang harus bekerja di sawah. Dalam usia yang sangat muda, ia disekolahkan oleh Kertosudiro. Kesan Soeharto pada masa SD itu hanya pada ingatannya tentang kerbau-kerbaunya. Dunia Soeharto hanya berkutat pada penggembalaan kerbau. Masa kecil Soeharto begitu banyak menyimpan kenangan pahit. Bukan hanya pahit, tapi juga menyakitkan hatinya. Seperti yang dialaminya saat SD, Soeharto kerap menjadi korban perundungan dari kawan-kawannya. Kelak, walau sudah berpuluh-puluh tahun perundungan itu masih terekam di kepalanya. Seperti, ejekan, Den Bagus Tahi Mabul. Den Bagus Tahi Mabul, dan, Harto Sirah Gede. Hal tersebut membuat Soeharto kecil dikenal sebagai siswa yang sangat pendiam dan tertutup, bahkan paling pendiam di antara kawan-kawan sekolahnya pada kala itu. Selain dengan kawan-kawannya, kenangan menyakitkan juga ia alami dengan buyutnya, Mbah Noto Sudiro yang memperlakukan Soeharto kecil berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Kenangan pahit dan menyakitkan yang dialami Soeharto kecil, membuatnya bertekad keras untuk menjadi orang yang kaya dan berkedudukan tinggi di masa depan. Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia 8 tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di sekolah dasar, SD, di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes, Yogyakarta, lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono, pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawiro Wiharjo. Setamat sekolah rendah, SR, 4 tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Harjowijono. Harjowijono adalah teman ayahnya yang merupakan pensiunan pegawai kereta api. Harjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu. Setamat SMP pada tahun 1938, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Ia pun mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu klerk, pegawai, pada sebuah bank desa, Volksbank. Soeharto pun bekerja dengan mengikuti sang klerk berkeliling kampung menggunakan sepeda dan pakaian Jawa lengkap. Setelah bertahun-tahun mencari pekerjaan, Soeharto diajak seorang temannya dari Wonogiri untuk mendaftar pada Angkatan Laut Kerajaan Belanda dengan posisi sebagai juru masak kapal. Ia tidak terlalu tertarik pada posisi tersebut, terlebih pada saat yang bersamaan. Yaitu awal tahun 1940 ia mendengar kabar akan dibuka lowongan pendidikan Korps Opleiding Reserve Officieren, Coro, Koninklijke Nederlands Indische Leger, NIL, atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung. Ia mencoba mendaftar, tetapi gagal. Cita-citanya menjadi perwira kandas pada saat itu, Soeharto pun kembali menganggur. Soeharto tak putus asa, suatu hari pada pertengahan tahun 1940 ia membaca pengumuman penerimaan Bintarak NIL di Gombong, Jawa Tengah. Ia mendaftarkan diri dan diterima, ia resmi menjadi tentara pada usia 21 tahun, 1942. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas 7 hari dengan pangkat sersan karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru disinilah, karir militernya dimulai. Bosan menganggur, Soeharto mencoba mendaftar jadi keibuho atau polisi Jepang pada November 1942. Ia mengaku sedikit takut jika identitasnya sebagai bekas tentara Belanda ketahuan. Tetapi akhirnya memberanikan diri mendaftar dan diterima. Dengan cerdik dan hati-hati ia berusaha keras untuk menyembunyikan identitasnya sebagai bekas tentara Belanda. Soeharto lulus pendidikan polisi sebagai salah satu lulusan terbaik.
Jelas saja, ia sudah mahir karena pernah mengikuti pendidikan Bintarakil Belanda. Kemudian menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Ia aktif terlibat dalam berbagai operasi militer selama periode awal kemerdekaan, termasuk Perang Kemerdekaan dan agresi militer Belanda II. Puncak karir militer Soeharto terjadi pada tahun 1965. Ketika ia memimpin pasukan yang berhasil menggagalkan kudeta komunis yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan yang ada. Setelah kudeta tersebut, Soeharto naik menjadi panglima tertinggi TNI dan secara efektif mengambil alih kekuasaan politik. Pada tahun 1967, Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia setelah melalui serangkaian peristiwa politik yang dikenal sebagai Revolusi 1966 atau New Order. Sebagai presiden, Soeharto dikenal dengan kebijakan ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun pemerintahannya juga kontroversial karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Pada tahun 1998, tekanan dari masyarakat dan protes mahasiswa memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah pensiun, ia hidup dengan relatif terpencil dan jarang tampil di publik. Soeharto meninggal dunia pada tahun 2008 setelah beberapa tahun mengalami masalah kesehatan. Warisan Soeharto tetap kontroversial di Indonesia. Beberapa menghargai kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan, sementara yang lain mengkritik kebijakan otoriter dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama pemerintahannya.